Pagi di pasar Senen selalu berisik, penuh teriakan pedagang, deru gerobak, dan bau anyir keringat yang bercampur dengan tanah basah. Di tengah keramaian itu, seorang pria parubaya berdiri tenang di balik lapak sayur sederhana. Wajahnya keras, rahangnya tegas, dan matanya menyimpan dingin yang tak cocok dengan timbangan plastik dan tumpukan kol. Namanya Sarwono, tangannya cekatan menata sawi, tomat, dan cabai, namun jari-jarinya dipenuhi bekas luka lama, goresan pisau, patah tulang yang tak pernah sembuh sempurna. Setiap luka adalah cerita yang dikubur dalam-dalam, bersama masa lalu yang seharusnya telah mati. Beberapa pedagang lama meliriknya diam-diam. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang menunduk cepat ketika tatapan Sarwono tak sengaja bertemu dengan mata mereka. Mereka mengenal wajah itu, terlalu mengenalnya, wajah yang dulu membuat pasar Senen sunyi sebelum matahari tenggelam. Dulu, satu anggukan Sarwono berarti hidup, satu kerutan dahinya berarti celaka. Preman-preman paling brutal tunduk padanya, dan pedagang membayar bukan karena aturan, melainkan karena takut mati. Namun hari ini, pria itu hanya penjual sayur, tak lebih dari bayangan masa lalu yang berjalan pelan. Sarwono menarik napas panjang. Ia mendengar tawa pedagang, suara uang receh jatuh ke kaleng, dan tangisan anak kecil yang terselip di antara hiruk-pikuk. Semua suara itu terasa asing sekaligus menenangkan, seperti dunia yang mencoba memberinya kesempatan kedua. Namun ketenangan tak pernah betah lama di pasar Senen. Dari kejauhan, Sarwono menangkap bisikan ketakutan. Pedagang-pedagang mulai saling memberi isyarat. Nama seseorang disebut lirih, seperti doa sekaligus kutukan, Sugeng Keling. Sarwono berhenti menimbang sayur, matanya menyipit. Nama itu membangunkan sesuatu yang telah ia kunci bertahun-tahun, amarah, insting bertahan, dan darah yang belum sepenuhnya dingin. Ia tahu, badai sedang mendekat. Di tengah pasar yang riuh, Sarwono kembali menggenggam pisau kecil pemotong sayur. Bukan untuk menyerang, bukan pula untuk bertahan, setidaknya belum. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal, jika kekerasan datang mengetuk, Sarwono tak akan lagi bersembunyi di balik lapak sayur. Pagi belum sepenuhnya hangat ketika Sarwono kembali menata lapaknya, namun pikirannya telah melayang jauh ke masa lalu. Pisau kecil di tangannya bergerak pelan, seolah setiap irisan kol membuka kembali ingatan yang selama ini ia tekan. Pasar Senen yang ramai ini dulu pernah sunyi hanya karena langkah kakinya. Dulu, Sarwono bukan berdiri, ia berkuasa. Tubuhnya lebih tegap, matanya lebih buas. Sekali ia melintas di lorong pasar, suara pedagang merendah, pintu kios ditutup separuh, dan preman-preman lain menyingkir seperti anjing ketakutan. Pasar ini adalah wilayahnya, dan darah adalah bahasa yang ia gunakan untuk menegakkan aturan. Tak ada pemerasan tanpa izinnya, tak ada kekerasan yang tak ia ketahui. Jika ada yang melawan, malam akan menelan orang itu tanpa jejak. Mayat tak selalu ditemukan, tapi jeritan terakhirnya cukup untuk menjadi pelajaran bagi yang lain. Sarwono kala itu tak butuh pisau, namanya saja sudah mematahkan nyali. Namun kekuasaan selalu menuntut harga. Satu malam, hujan mengguyur pasar seperti ingin membersihkan dosa. Sarwono berdiri di antara dua tubuh tergeletak, darah bercampur air hujan mengalir ke selokan. Saat itulah ia sadar, tak ada lagi batas antara hidup dan mati di dalam dirinya. Ia menghilang keesokan harinya, tak ada pesan, tak ada perpisahan. Preman-preman saling membunuh berebut wilayah, pedagang kembali menjadi korban, dan nama Sarwono perlahan berubah dari ketakutan menjadi legenda. Ada yang bilang ia mati, ada pula yang yakin ia bersembunyi dari kutukan darahnya sendiri. Kini, bertahun-tahun kemudian, legenda itu berdiri kembali di tempat yang sama, bukan dengan golok atau besi, melainkan timbangan plastik dan lap basah. Sarwono mencoba hidup sebagai manusia biasa, meski dunia seolah tak pernah benar-benar membiarkannya pergi. Dari sudut pasar, beberapa pedagang tua mengamatinya dengan mata penuh pertanyaan. Mereka melihat bahu itu, cara berdirinya, cara matanya menyapu sekitar. Semua terlalu familiar, terlalu berbahaya untuk sekadar kebetulan. Dan ketika angin membawa lagi bisikan nama Sugeng Keling, Sarwono tahu satu hal yang tak bisa ia hindari, masa lalu yang pernah ia kubur kini sedang menggali jalannya kembali. Pasar Senen belum selesai dengan Sarwono, dan Sarwono belum selesai dengan darah. Pasar Senen tak pernah benar-benar mengenal kata damai. Bahkan ketika Sarwono menghilang bertahun-tahun lalu, kekerasan hanya menepi sejenak sebelum kembali dengan wajah baru.
Lorong-lorong pasar masih menyimpan bekas jeritan, noda darah yang memudar, dan ketakutan yang diwariskan dari satu generasi pedagang ke generasi berikutnya. Tanpa penguasa tunggal, pasar berubah menjadi ladang rebutan. Preman-preman kecil bermunculan, saling menancapkan kuku, saling menghabisi demi wilayah sempit. Pedagang kembali menjadi korban, diperas hari ini, dipukuli esok hari, dan dilupakan keesokan paginya. Hukum tak pernah benar-benar masuk ke dalam pasar, yang berlaku hanyalah siapa yang paling kejam. Lalu muncul satu nama yang dengan cepat menelan nama-nama lain. Sugeng Keling. Disebut lirih di antara desah napas ketakutan, dibisikkan seperti kutukan yang tak boleh terdengar terlalu keras. Ia tak sekadar memalak, ia mempermalukan, menyiksa, dan membunuh sebagai tontonan. Sugeng Keling membawa cara baru dalam kekerasan lama. Ia sengaja memukul pedagang di tengah keramaian, mematahkan tulang sebagai peringatan, dan membiarkan darah mengalir agar semua mata melihat. Ketakutan baginya bukan alat, melainkan hiburan. Pedagang mulai menghitung hari bukan dari tanggal, melainkan dari kapan Sugeng datang. Lapak-lapak kecil selalu menyisakan uang, aman, di bawah timbangan. Ibu-ibu pedagang menangis diam-diam saat menghitung hasil jualan yang tak pernah cukup untuk makan, apalagi membayar nyawa. Di sudut-sudut pasar, pedagang tua mulai saling bertanya dengan suara gemetar, mengapa Sarwono tak pernah kembali. Sebagian menyebut namanya dengan rindu, sebagian lagi dengan takut. Mereka sadar, hanya satu monster yang mampu menghentikan monster lain. Dan tanpa Sugeng Keling sadari, di tengah pasar yang ia kuasai dengan darah, ada sepasang mata yang mengamati dengan tenang. Sarwono mendengar semua kabar itu. Setiap jeritan, setiap tulang patah, sampai setiap nyawa yang direnggut, semuanya seperti mengetuk pintu yang telah lama ia kunci. Pasar Senen kembali berada di ambang neraka. Dan ketika dua nama akhirnya berada di satu tempat yang sama, Sarwono dan Sugeng Keling, takdir mulai menulis ulang sejarahnya dengan tinta darah. Nama Sugeng Keling tak pernah disebut dengan suara normal. Ia selalu lahir dari bisikan ketakutan, dari bibir gemetar pedagang yang tahu satu kesalahan kecil bisa berujung maut. Tubuhnya tinggi, bahunya lebar, dan senyumnya selalu muncul di saat yang paling salah, saat seseorang sedang memohon ampun. Sugeng tak datang sendiri. Ia membawa gerombolan yang setia bukan karena hormat, melainkan karena takut. Mereka tahu, siapapun yang mengecewakan Sugeng akan merasakan hal yang sama dengan para pedagang yang menolak membayar, tulang patah, wajah hancur, atau hilang tanpa kabar. Ia menjadikan pasar sebagai panggung. Pemukulan dilakukan di tengah lorong ramai, agar jeritan terdengar jelas dan darah terlihat nyata. Sugeng percaya, ketakutan harus dipertontonkan. Baginya, pasar yang sunyi bukan karena damai, melainkan karena semua orang sedang menahan napas. Seorang pedagang ikan pernah mencoba melawan. Tubuhnya ditemukan sore itu juga, tergeletak di dekat selokan, lengan kirinya patah terbalik. Tak ada yang berani menutupinya dengan kain. Sugeng membiarkan mayat itu tergeletak berjam-jam, sebagai pesan yang tak perlu kata-kata. Anak-anak pedagang belajar terlalu cepat tentang kejamnya dunia. Mereka tahu kapan harus bersembunyi, kapan harus diam, dan kapan harus berhenti menangis. Pasar Senen kembali mengajarkan hukum lama, yang lemah hanya bertahan jika penguasa mengizinkan. Sugeng Keling menikmati semuanya. Ia berjalan menyusuri pasar seperti raja, menendang keranjang sayur, merobek terpal lapak, dan tertawa saat melihat ketakutan di mata orang-orang. Ia yakin, tak ada lagi nama yang bisa menyaingi dirinya. Namun di antara teriakan dan langkah kakinya yang pongah, Sugeng tak menyadari satu hal. Beberapa pedagang tak lagi hanya menunduk, mereka melirik ke satu arah. Ke lapak sayur sederhana, tempat seorang pria parubaya berdiri terlalu tenang di tengah neraka. Dan di sanalah Sugeng Keling, sang algojo pasar, tanpa sadar sedang melangkah ke wilayah terlarang. Wilayah yang dulu pernah dikuasai darah yang lebih dingin, lebih kejam, dan jauh lebih mematikan. Pagi itu pasar Senen terasa lebih berat dari biasanya. Langkah kaki terdengar tergesa, suara pedagang merendah, dan beberapa lapak menutup lebih cepat dari jam biasa. Dari ujung lorong, Sugeng Keling datang bersama anak buahnya, berjalan tanpa tergesa seolah pasar adalah halaman rumahnya sendiri. Lapak Sarwono menjadi tujuan. Mereka mengepung dari tiga sisi, menutup jalan keluar. Sayuran segar di atas terpal tampak kontras dengan wajah-wajah keras yang mengelilinginya. Seorang anak buah Sugeng menendang keranjang tomat hingga berguling, merahnya berserakan seperti peringatan. Sugeng melangkah maju,
menatap Sarwono dari ujung kepala hingga kaki. "Uang keamanan?" katanya singkat, datar, seolah itu adalah hak yang tak perlu diperdebatkan. Di belakangnya, tawa kecil terdengar, tawa orang-orang yang yakin tak akan dilawan. Sarwono mengangkat kepala perlahan, tatapan mereka bertemu. Tak ada teriakan, tak ada kata kasar. Hanya dua pasang mata yang saling mengukur, saling membaca. Di detik itu, Sugeng merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, dingin yang merayap pelan di punggungnya. Aura itu asing sekaligus akrab, seperti bau hujan sebelum badai, atau sunyi yang muncul sesaat sebelum jeritan. Sugeng menelan ludah, berusaha mengusir perasaan ganjil yang tak seharusnya muncul dari seorang penjual sayur. "Cepat," ujar Sugeng, mencoba mengembalikan kendali. "Pasar ini punya aturan." Anak buahnya mendekat, tangan siap bergerak, mata menunggu aba-aba. Beberapa pedagang di sekitar menahan napas, berharap sekaligus takut pada apa yang akan terjadi. Sarwono menatap uang receh di atas timbangan, lalu kembali menatap Sugeng. "Aturan siapa?" tanyanya pelan. Suaranya rendah, namun cukup untuk memotong keramaian. Kata-kata itu sederhana, tapi berat seperti pintu yang terbuka ke masa lalu. Sugeng tersenyum miring, namun senyum itu tak sepenuhnya sampai ke matanya. Di hadapan pria parubaya itu, kepercayaan dirinya goyah sesaat. Ada sesuatu yang lama, sesuatu yang seharusnya sudah mati, kini berdiri tepat di depannya. Dan di tengah pasar yang kembali sunyi, Sarwono berdiri tanpa bergerak. Ia tahu, penolakan ini bukan sekadar soal uang. Ini adalah undangan pada kekerasan yang selama ini ia hindari, dan mungkin, tak bisa lagi ia tolak. Di antara kerumunan yang menahan napas, seorang pedagang tua yang rambutnya memutih melangkah mundur perlahan. Bibirnya bergetar, matanya menatap Sarwono dengan campuran takut dan hormat. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia berbisik, "Itu, Sarwono." Bisikan itu kecil, namun menyebar cepat seperti api di jerami kering. Dari satu lapak ke lapak lain, dari mulut ke mulut, nama itu berpindah tanpa suara. Pasar Senen yang biasanya riuh mendadak sunyi. Tak ada lagi tawar-menawar, tak ada teriakan. Bahkan suara langkah kaki terasa terlalu keras. Beberapa pedagang menjatuhkan pandangan, seolah takut mata mereka dianggap menantang. Yang lain justru menatap Sarwono lekat-lekat, seakan ingin memastikan bahwa legenda itu benar-benar berdiri di hadapan mereka. Kenangan lama bangkit, malam berdarah, jeritan, dan ketertiban yang lahir dari ketakutan. Sugeng Keling mengernyit. Ia menoleh, menatap pedagang tua itu dengan kesal, lalu kembali memandang Sarwono. "Sarwono," ulangnya sambil tertawa keras. Tawa itu dipaksakan, terlalu nyaring di tengah kesunyian. Cerita pengantar tidur orang-orang lemah. Anak buah Sugeng ikut tertawa, meski beberapa di antaranya saling melirik gelisah. Nama itu pernah mereka dengar, meski hanya sebagai dongeng tentang penguasa lama yang tak tersentuh. Dongeng yang seharusnya berakhir bertahun-tahun lalu. Sarwono tetap diam, ia tak menyangkal, tak membenarkan. Wajahnya datar, namun matanya bergerak pelan, mengamati satu persatu orang yang mengelilinginya. Sikap itu justru membuat kesunyian makin tebal, seperti pasar sedang menunggu sesuatu meledak. Sugeng melangkah lebih dekat, terlalu dekat. "Legenda atau bukan," katanya pelan, "semua yang berdiri di pasar ini tunduk padaku." Tangannya terangkat, memberi isyarat kecil pada anak buahnya. Dan di detik itu, pasar Senen menahan napas lebih dalam. Karena semua orang tahu, ketika nama Sarwono disebut dan tawa keangkuhan masih terdengar, darah biasanya segera menyusul. Sarwono menggeser timbangan plastik ke samping, seolah transaksi kecil barusan telah selesai. Ia mengusap tangannya dengan lap lusuh, lalu menatap Sugeng tanpa emosi. "Aku tidak bayar," ucapnya pelan, nyaris datar, namun cukup untuk menusuk kesunyian pasar. Beberapa pedagang terperanjat, ada yang menutup mulut, ada yang mundur satu langkah. Kata-kata itu sederhana, tapi di pasar Senen, penolakan berarti perang. Sarwono tahu risikonya, namun tak ada keraguan di wajahnya. Ia melanjutkan dengan nada yang sama tenangnya. "Pergi dari pasar ini, bawa orang-orangmu, jangan kembali." Bukan ancaman, bukan pula permohonan, hanya peringatan. Peringatan yang lahir dari pengalaman dan darah. Sugeng Keling terpaku sejenak, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Lalu tawanya pecah, keras dan panjang, memantul di atap seng pasar. "Kau pikir kau siapa?" ejeknya,
Matanya menyipit penuh penghinaan. Anak buah Sugeng ikut tertawa, lebih keras, lebih kasar. Mereka melangkah maju serempak, mengencangkan otot, memamerkan senjata kecil di balik jaket. Bagi mereka, ini hanya penjual sayur tua yang lupa tempat. Namun Sarwono tak bergeming. Ia berdiri tegak, bahu sedikit ditarik ke belakang, napasnya teratur. Tatapannya tak lepas dari Sugeng, seolah sedang menilai sesuatu yang sudah ia putuskan sejak lama. Sugeng menghentikan tawanya tiba-tiba. Ada sesuatu dalam cara Sarwono berdiri, terlalu siap, terlalu tenang. Tapi kesombongannya lebih kuat dari instingnya. Ia melangkah semakin dekat, wajahnya hanya sejengkal dari Sarwono. "Pasar ini milikku," desis Sugeng. "Dan kau baru saja membuat kesalahan." Ia tak tahu, justru tawa yang barusan pecah itulah kesalahan terbesarnya, karena Sarwono tak pernah memperingatkan dua kali. Serangan datang tanpa aba-aba. Salah satu anak buah Sugeng menerjang lebih dulu, tinjunya mengarah ke wajah Sarwono dengan keyakinan penuh. Pasar yang sempat beku seketika meledak oleh teriakan, oleh bunyi langkah kaki yang saling bertabrakan. Sarwono bergerak sebelum tinju itu tiba. Tubuhnya berputar setengah langkah, bahunya menghantam dada lawan, diikuti hentakan siku yang tepat sasaran. Bunyi tulang bertemu tulang terdengar singkat, lalu tubuh itu ambruk di antara tumpukan sayur. Yang kedua mencoba menusuk dari samping. Sarwono menangkap pergelangan tangannya, memutar dengan sudut yang salah. Pisau terlepas, jatuh beradu dengan lantai semen. Satu dorongan keras membuat penyerang itu terhempas, meringis sambil memegangi lengannya yang tak lagi patuh. Yang ketiga belum sempat mendekat ketika Sarwono sudah di hadapannya. Satu pukulan singkat ke ulu hati membuat napas lawan lenyap, diikuti tendangan rendah yang merobohkannya. Semua terjadi terlalu cepat, brutal, efisien, tanpa gerakan sia-sia. Pasar Senen kembali sunyi oleh cara yang berbeda. Pedagang-pedagang terpaku, sebagian menutup mata, sebagian lain justru menatap dengan campuran takut dan kagum. Mereka pernah melihat gerakan itu dulu, bertahun-tahun lalu, saat darah menjadi bahasa kekuasaan. Sarwono berdiri di tengah lapak yang porak-poranda, napasnya tetap terjaga. Matanya menyapu tubuh-tubuh yang tumbang, lalu berhenti pada Sugeng Keling. Tak ada amarah berlebihan di wajahnya, hanya kepastian. Sugeng mundur setengah langkah. Untuk pertama kalinya, senyum pongah itu lenyap. Di hadapannya bukan penjual sayur tua, melainkan sesuatu yang lebih lama dan lebih berbahaya, hantu masa lalu yang bangkit dengan tubuh yang masih mengingat caranya membunuh. Dan ketika satu tetes darah jatuh ke lantai pasar, semua orang tahu, Pasar Senen baru saja menyaksikan awal dari perang yang tak bisa lagi dihentikan. Hantu lama telah kembali, dan ia belum selesai. Sugeng Keling tak lagi tersenyum. Ia melangkah maju perlahan, membuka jaketnya, memperlihatkan pisau panjang yang terselip di pinggang. Sorot matanya berubah, bukan lagi ejekan, melainkan niat membunuh. Pasar Senen seperti menyusut, menyisakan ruang sempit bagi dua pria yang akhirnya saling berhadapan. "Cukup," gumam Sugeng, lalu menyerang tanpa peringatan. Pisau itu melesat cepat, menyambar udara di depan dada Sarwono. Keranjang sayur terjungkal, kol dan cabai berhamburan saat Sarwono menghindar setengah langkah, membiarkan bilah tajam lewat sejengkal dari tubuhnya. Sarwono membalas dengan tinju pendek, menghantam rusuk Sugeng. Namun Sugeng bertahan, memutar badan dan menyapu kaki Sarwono. Keduanya terpisah, berdiri kembali di antara lapak-lapak yang porak-poranda. Napas mereka berat, mata saling mengunci. Pisau kembali berkilat, Sugeng menyerang bertubi-tubi, memaksa Sarwono terus bergerak mundur. Setiap serangan membawa dendam, dendam pada legenda yang tak seharusnya hidup, dendam pada rasa takut yang baru saja ia rasakan. Sarwono menunggu celah. Saat Sugeng terlalu bernafsu, ia menangkap lengan bersenjata itu, membenturkan siku ke pergelangan, lalu menghantam rahang Sugeng dengan kepala. Pisau terlepas, meluncur jauh di antara kaki pedagang yang berlarian. Kini duel berubah menjadi adu tangan kosong. Tinju bertemu tulang, lutut menghantam perut, tubuh saling menghantam lapak. Setiap pukulan membawa masa lalu, tahun-tahun kekuasaan, darah, dan rasa bersalah yang tak pernah selesai. Sugeng sempat mendaratkan pukulan telak, membuat Sarwono terhuyung. Sorak kecil nyaris keluar dari tenggorokan anak buahnya, namun terhenti ketika Sarwono kembali berdiri. Matanya gelap, fokus, seperti mesin yang baru saja dihidupkan. Pasar Senen menyaksikan dua kekerasan bertabrakan, yang satu liar dan haus darah, yang lain dingin dan terlatih.
Di antara sayuran yang remuk dan terpal yang koyak, duel itu bukan sekadar perebutan wilayah. Itu adalah pertarungan siapa yang berhak menguasai ketakutan. Dan ketika keduanya kembali mengambil posisi, semua orang tahu, hanya satu yang akan berdiri di akhir duel ini. Yang kalah tak hanya kehilangan kuasa, ia akan kehilangan segalanya. Darah mengalir tipis di pelipis Sarwono, menetes ke lantai pasar yang kotor. Satu tebasan sempat menyentuhnya, cukup dalam untuk terasa perih, tapi tak cukup untuk menghentikan langkahnya. Ia mengusap luka itu dengan punggung tangan, lalu kembali berdiri tegak, seolah rasa sakit hanyalah gangguan kecil. Sugeng keling terengah, napasnya tak lagi beraturan. Setiap serangan yang ia lepaskan dibalas dengan ketepatan yang membuatnya semakin frustrasi. Sarwono tak bergerak sembarangan, setiap langkah diperhitungkan, setiap pukulan diarahkan untuk melumpuhkan, bukan sekadar menyakiti. Sarwono membaca gerakan Sugeng seperti membaca buku lama. Nafsu Sugeng adalah kelemahannya. Setiap kali Sugeng menyerang terlalu keras, Sarwono membalas dengan pukulan pendek ke titik yang tepat, rusuk, rahang, sendi. Pukulan-pukulan itu tak selalu menjatuhkan, tapi perlahan menggerogoti kekuatan. Kerumunan pedagang menyaksikan dengan mata terbuka lebar. Mereka melihat sesuatu yang tak pernah diajarkan oleh kekerasan baru, kesabaran. Sarwono bertarung bukan dengan amarah, melainkan dengan pengalaman puluhan tahun hidup di bawah hukum jalanan. Sugeng mulai ragu. Untuk pertama kalinya, ia merasa setiap langkahnya diawasi, setiap niatnya terbaca. Rasa percaya diri yang selama ini membuatnya kejam berubah menjadi ketakutan yang pahit. Satu pukulan telak Sarwono menghantam ulu hati Sugeng, membuatnya tertekuk sesaat. Sarwono tak mengejar, tak terburu-buru. Ia tahu waktunya belum tiba. Raja lama tak pernah menang karena cepat, ia menang karena tahu kapan harus menghentikan lawan. Sugeng mengangkat wajahnya, menatap Sarwono dengan mata yang kini dipenuhi kesadaran. Nama itu bukan sekadar cerita. Pria di hadapannya bukan penjual sayur yang beruntung, melainkan legenda yang ia remehkan. Dan di tengah pasar yang porak-poranda, Sugeng Keling akhirnya mengerti satu kebenaran pahit, Raja Lama tak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali mengambil tahtanya. Sugeng menyerang sekali lagi, kali ini dengan sisa tenaga dan amarah yang tercampur putus asa. Ia menerjang tanpa perhitungan, ingin mengakhiri semuanya dengan satu hantaman. Di matanya, Sarwono harus tumbang, atau dunia yang selama ini ia kuasai akan runtuh. Sarwono melihat celah itu, sebuah kesalahan kecil yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang telah bertahun-tahun hidup di tengah kekerasan. Ia melangkah masuk ke arah serangan, memutar bahu, dan menghantam lengan Sugeng dengan keras. Pegangan melemah, pisau terlepas dari tangan Sugeng dan meluncur, beradu dengan lantai semen. Sebelum Sugeng sempat mundur, Sarwono melanjutkan gerakannya. Satu pukulan singkat menghantam rahang, diikuti dorongan keras yang memutus keseimbangan. Tubuh Sugeng terangkat sesaat, lalu terhempas ke lantai di hadapan lapak-lapak yang hancur. Bunyi benturan itu membuat pasar kembali sunyi. Pedagang-pedagang gemetar, sebagian menutup mulut, sebagian lain tak sanggup berpaling. Sosok yang selama ini mereka takuti kini tergeletak tak berdaya, napasnya tersengal, matanya kosong. Sugeng mencoba bangkit, namun kakinya tak lagi patuh. Setiap usaha hanya berujung pada jatuh yang lebih menyakitkan. Kesadaran bahwa ia telah kalah merayap pelan, menghancurkan kesombongan yang selama ini menjadi tamengnya. Sarwono berdiri di atasnya, bayangannya menutupi tubuh Sugeng. Tak ada sorak kemenangan, tak ada teriakan. Hanya keheningan yang menekan, seolah pasar sedang menunggu keputusan terakhir. Anak buah Sugeng terdiam, tak satu pun berani bergerak. Mereka tahu, satu langkah salah bisa mengakhiri segalanya. Di hadapan mereka, algojo pasar telah jatuh, dan hukum lama kembali berdiri. Di lantai pasar Senen, di antara sayuran yang remuk dan darah yang menodai semen, kekuasaan berpindah tangan. Bukan dengan teriakan, melainkan dengan satu serangan mematikan yang mengakhiri teror bertahun-tahun. Keheningan menggantung berat di udara pasar Senen. Tubuh Sugeng Keling masih tergeletak di lantai, napasnya tersengal, sementara Sarwono berdiri tegak di hadapannya. Tak ada perintah, tak ada ancaman lanjutan, namun pesan itu sudah cukup jelas bagi siapapun yang menyaksikan. Satu persatu anak buah Sugeng saling berpandangan. Wajah-wajah keras yang biasanya dipenuhi kesombongan kini pucat dan ragu. Mereka telah melihat bagaimana pemimpin mereka dijatuhkan dengan cepat dan tanpa ampun.
Tidak ada lagi ilusi kekuatan yang bisa mereka pegang. Seorang dari mereka menjatuhkan senjatanya lebih dulu. Bunyi logam menyentuh lantai terdengar nyaring di tengah kesunyian. Ia berlutut, kepalanya tertunduk. Yang lain menyusul, lutut menghantam semen pasar, tangan terangkat tanda menyerah. Pedagang-pedagang menatap dengan mata membelalak. Pemandangan ini terasa tak nyata, orang-orang yang selama ini memeras, memukul, dan membunuh kini bertekuk lutut di hadapan satu pria. Beberapa pedagang tua menangis tanpa suara, tak yakin apakah ini mimpi atau kenyataan. Sarwono memandang mereka tanpa ekspresi kemenangan. Ia tak meminta sumpah setia, tak menuntut penghormatan. "Pergi," katanya singkat, "tinggalkan pasar ini, jangan kembali." Suaranya tenang, namun tak menyisakan ruang untuk dilanggar. Anak buah Sugeng mengangguk tergesa, membantu pemimpin mereka bangkit dengan susah payah. Tak ada ancaman balasan, tak ada tatapan dendam, hanya rasa takut yang murni. Mereka tahu, perlawanan kedua berarti akhir. Saat mereka mundur perlahan, pasar Senen mulai bernapas kembali. Orang-orang berdiri, saling menatap, menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Bukan sekadar kemenangan satu orang, melainkan runtuhnya teror yang mengikat mereka selama ini. Di tengah pasar yang masih porak-poranda, Sarwono berdiri sendirian. Tanpa deklarasi, tanpa mahkota, kekuasaan berpindah tangan. Pasar Senen telah menyaksikan perubahan, dan lama-lama kembali berdiri sebagai penguasa yang tak perlu diumumkan. Sarwono melangkah ke tengah lorong pasar yang masih dipenuhi puing lapak dan sayuran berserakan. Ia menatap wajah-wajah pedagang yang perlahan mendekat, wajah lelah, takut, namun dipenuhi harap yang lama terkubur. Suasana hening, seolah seluruh pasar menunggu satu kalimat yang akan menentukan nasib mereka. "Pasar ini bukan ladang pemerasan," ucap Sarwono lantang. Suaranya menggema, menembus atap seng dan dinding kusam. Tak ada teriakan, namun setiap kata jatuh berat, seperti palu yang memecah ketakutan. Ia menyapu pandangan ke sekeliling. Tidak ada lagi uang keamanan. Tidak ada ancaman. Tidak ada darah pedagang yang dijadikan tontonan. Nada suaranya tetap tenang, namun tegas, seolah ia sedang menutup pintu masa lalu. Beberapa pedagang menunduk, air mata jatuh tanpa suara. Mereka telah mendengar janji sebelumnya, janji yang selalu berakhir dengan pemerasan baru. Namun kali ini berbeda, mereka baru saja melihat konsekuensi bagi yang melanggar. "Siapapun yang menindas," lanjut Sarwono, "akan berhadapan denganku." Kalimat itu sederhana, tapi di pasar Senen, kesederhanaan justru berarti kepastian. Tak ada hukum tertulis, hanya janji yang dijaga oleh tangan yang tahu caranya menghancurkan. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. "Aku pernah jadi bagian dari kekerasan ini," katanya, lebih pelan. "Dan aku tahu, kalau aku membiarkannya, pasar ini tak akan pernah sembuh." Pengakuan itu membuat pasar makin sunyi, kejujuran yang jarang terdengar dari penguasa jalanan. Sarwono menunduk sedikit, bukan sebagai tanda tunduk, melainkan penghormatan. "Kalian berhak berdagang tanpa takut." Kalimat itu membuat beberapa orang terseduh, yang lain mengangguk pelan, seolah takut suara bisa merusak momen. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan. Hanya rasa lega yang mengalir perlahan, menggantikan ketakutan bertahun-tahun. Di hari itu, pasar Senen tak sekadar berganti. Penguasa, ia mendapatkan penjaga yang mengakui dosanya dan memilih berdiri di sisi rakyat pasar. Malam turun perlahan di pasar Senen, menyisakan bau darah yang belum sepenuhnya hilang dan lampu-lampu temaram yang berkelip lelah. Sarwono duduk sendirian di balik lapak sayurnya yang setengah hancur, menatap lorong pasar yang kini sunyi. Untuk pertama kalinya setelah pertarungan itu, ia benar-benar sendirian dengan pikirannya. Tangannya gemetar pelan saat membersihkan luka di pelipis. Setiap denyut perih mengingatkannya pada jalan yang baru saja ia pilih, jalan lama yang pernah ia tinggalkan dengan sumpah tak akan kembali. Ia tahu, begitu ia berdiri sebagai penguasa, darah akan selalu mengikutinya seperti bayangan yang tak pernah lepas. Sarwono memejamkan mata, dan bayangan masa lalu datang tanpa diundang. Wajah-wajah yang pernah ia jatuhkan, jeritan yang pernah ia abaikan, dan malam-malam panjang yang dipenuhi amarah. Semua itu kembali hidup, menuntut harga atas kekuasaan yang baru saja ia rebut. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah ia benar-benar berubah, atau hanya monster tua yang kembali menemukan kandangnya. Menjadi penjaga berarti siap kembali mengotori tangan. Tidak ada kekuasaan tanpa kekerasan, terutama di pasar yang sudah terlalu lama disiram ketakutan.
Namun saat ia membuka mata, yang ia lihat bukan bayangan masa lalu, melainkan lapak-lapak kosong milik pedagang yang hari ini nyaris kehilangan segalanya. Ia teringat tangisan perempuan pedagang, tatapan anak-anak yang belajar takut sebelum belajar membaca. Membiarkan semua itu berulang bukan pilihan yang bisa ia terima. Sarwono menarik napas dalam-dalam. Ia tahu penebusan tak datang dari menjauh, melainkan dari bertahan. Jika darah harus menempel lagi di tangannya, ia akan memastikan darah itu bukan milik orang-orang yang tak berdaya. Ia berdiri, menatap lorong pasar yang gelap. Tak ada sorak kemenangan, tak ada rasa bangga. Hanya keputusan yang pahit namun tegas. Ia akan tetap di sini, bukan sebagai monster lama, melainkan sebagai penjaga yang memahami harga dari setiap tetes darah. Di malam itu, di bawah atap seng pasar Senen, Sarwono menerima takdirnya kembali. Dilema itu tak pernah benar-benar terpecahkan. Namun satu hal menjadi pasti, pasar ini tak akan ia tinggalkan lagi, apapun konsekuensinya. Pagi berikutnya, pasar Senen kembali bergerak, namun dengan ritme yang berbeda. Sarwono berdiri di persimpangan lorong utama, tempat semua pedagang dan sisa anak buah lama berkumpul. Tak ada senjata terangkat, tak ada teriakan. Hanya tatapan yang menunggu arah. Sarwono berbicara singkat, tapi jelas. Mulai hari ini, tak ada pungli. Kalimat itu membuat beberapa pedagang saling menatap, seolah belum berani percaya. Tak ada uang keamanan, tak ada jatah harian, 1 rupiah pun tidak. Ia melanjutkan, suaranya mengeras sedikit. Tak ada kekerasan terhadap pedagang. Tak ada ancaman, siapapun yang menyentuh mereka, berhadapan denganku. Tak ada nada marah, justru ketenangan itulah yang membuat kata-katanya terasa final. Beberapa preman lama yang masih berkeliaran tampak gelisah. Sarwono menatap mereka satu per satu. Kalian masih boleh ada di sini, katanya. Tapi bukan sebagai penguasa. Kalian penjaga, jaga pasar dari pencuri, dari pemeras dari luar. Bukan sebaliknya. Seorang pria mencoba bertanya, suaranya ragu. Kalau ada yang melanggar, Sarwono tak langsung menjawab. Ia hanya menatap tajam, cukup lama hingga semua mengerti. Aku yang turun tangan. Pedagang mulai berani mengangguk. Ada yang menghela napas panjang, ada yang menyeka mata. Aturan ini terdengar keras, namun justru itulah yang mereka butuhkan, kepastian, bukan janji manis. Hari itu, pasar Senen belajar wajah baru kekuasaan. Bukan kekuasaan yang meminta, melainkan yang mengawasi. Bukan yang menindas, melainkan yang siap memukul jika keadilan diinjak. Sarwono kembali ke lapak sayurnya setelah semuanya selesai. Ia menata kol dan cabai seperti biasa. Namun kini semua tahu, di balik kesederhanaan itu berdiri hukum baru, dan Sarwono adalah garis batas yang tak boleh dilanggar. Kabar tentang pasar Senen menyebar cepat, melampaui lorong-lorong sempit dan warung kopi pinggir jalan. Nama Sarwono kembali hidup di mulut para preman luar, disebut dengan nada menantang, seolah legenda lama hanyalah cerita yang bisa diuji. Mereka melihat pasar yang kosong, tanpa pungli, tanpa teror terbuka, dan menganggapnya kesempatan. Suatu sore, rombongan asing masuk dengan langkah percaya diri. Wajah-wajah keras yang tak dikenal, mata menilai lapak, tangan menggantung dekat pinggang. Mereka mulai dengan cara lama, dorongan kecil, ancaman lirih, menanyakan aturan, sambil tersenyum miring. Jawaban datang cepat. Dari sudut pasar, Sarwono melangkah maju. Ia tak berteriak, tak memberi peringatan panjang. Tatapannya saja sudah cukup untuk menghentikan langkah mereka sesaat. Keluar, katanya singkat. Pasar kembali menahan napas. Tawa meremehkan pecah, dan itu cukup. Gerakan Sarwono tajam dan tanpa jeda. Satu orang terjatuh lebih dulu, disusul dua lainnya yang terpental dari lorong sempit. Tidak ada amarah yang meledak-ledak, hanya efisiensi dingin yang memutus keberanian. Yang mencoba melawan segera menyadari kesalahan. Sarwono membaca jarak, sudut, dan niat dengan ketepatan yang mematikan. Setiap langkah lawan dijawab dengan kunci, bantingan, dan pukulan pendek yang melumpuhkan. Pasar tak lagi menjadi panggung, ia menjadi batas. Anak buah pasar yang kini bertugas sebagai penjaga bergerak serempak, menutup jalur, mengamankan pedagang. Tak ada pemukulan berlebihan, tak ada pamer kekuatan. Hanya satu tujuan, mengusir ancaman hingga keluar dari wilayah. Rombongan asing itu mundur terpincang, meninggalkan jejak takut yang cepat tersebar. Pesannya jelas dan tak perlu diumumkan, pasar Senen bukan wilayah bebas.
Ada harga untuk setiap pelanggaran. Sore itu, pedagang kembali berjualan tanpa gemetar. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, musuh dari luar datang dan dihancurkan tanpa ampun. Dan di antara lapak-lapak yang kembali hidup, nama Sarwono menguat sebagai penjaga yang tak memberi kesempatan kedua. Hari-hari berikutnya membawa perubahan yang terasa nyata. Pagi di pasar Senen kembali ramai, bukan oleh teriakan panik, melainkan oleh tawar-menawar yang hidup. Pedagang membuka lapak lebih awal, menata dagangan dengan tangan yang tak lagi gemetar. Senyum mulai muncul, awalnya ragu, lalu perlahan tulus. Ibu-ibu pedagang bercanda sambil menimbang barang, anak-anak berlari di lorong tanpa diseret rasa takut. Suara tawa, yang dulu jarang terdengar, kini menyelip di antara hiruk-pikuk pasar. Uang hasil jualan tak lagi disembunyikan. Tak ada amplop keamanan di bawah timbangan, tak ada tatapan was-was menunggu langkah kaki berat mendekat. Pedagang menghitung keuntungan kecil mereka dengan lega, tahu itu milik mereka sepenuhnya. Para penjaga pasar berdiri di titik-titik rawan, bukan untuk memeras, melainkan menghalau pencopet dan orang-orang asing yang berniat buruk. Mereka bergerak cepat saat ada keributan, memisahkan, menenangkan, menyelesaikan. Pasar belajar bernapas tanpa luka baru. Sarwono tetap di lapak sayurnya. Ia menyapa secukupnya, menimbang dengan jujur, menerima uang pas tanpa drama. Keberadaannya terasa seperti tiang, tak mencolok, namun membuat bangunan berdiri kokoh. Pedagang-pedagang tua duduk sejenak di bangku kayu, memandangi pasar yang dulu mereka cintai. Ada kelegaan yang sulit dijelaskan, seperti beban panjang yang akhirnya dilepas. Mereka tahu, kedamaian ini rapuh, namun nyata. Pasar Senen hidup kembali, bukan karena teror, melainkan karena keberanian yang dilindungi. Ketakutan tak lagi menjadi mata uang. Dan di antara senyum yang mulai tumbuh, lahirlah keyakinan baru, selama Sarwono ada, pasar ini punya harapan. Sarwono tetap datang pagi-pagi, membuka terpal lapaknya seperti biasa. Kol, sawi, dan cabai ditata rapi, timbangan digantung di paku yang sama. Tak ada perubahan mencolok pada dirinya, kecuali cara orang-orang memandangnya. Ia tak duduk di singgasana, tak memerintah dari tempat tinggi. Jika ada masalah, ia datang berjalan kaki, mendengar dengan sabar, lalu memutuskan seperlunya. Keputusannya jarang panjang, tapi selalu tegas, cukup untuk menjaga garis keadilan tetap lurus. Pedagang menghormatinya bukan karena takut, melainkan karena percaya. Mereka menyapanya tanpa membungkuk berlebihan, tanpa pujian kosong. Hubungan itu sederhana, saling menjaga. Sarwono tak meminta lebih dari itu. Para penjaga pasar mengikuti arahannya tanpa banyak bicara. Bukan karena ia berteriak, melainkan karena mereka tahu konsekuensinya jelas dan adil. Kekuasaan yang berdiri di atas aturan yang sama untuk semua tak butuh panggung. Kadang, orang luar datang mencoba mengukur. Mereka melihat pria parubaya penjual sayur dan meremehkan. Namun cukup satu tatapan Sarwono, satu langkah maju, dan mereka mengerti batas yang tak boleh dilewati. Di sela-sela kesibukan, Sarwono membantu pedagang mengangkat karung, menukar uang receh, atau sekadar menyapa. Hal-hal kecil yang menegaskan posisinya bukan sebagai penguasa jauh, melainkan bagian dari pasar itu sendiri. Malam hari, ketika pasar mereda, Sarwono merapikan lapaknya sendirian. Ia tak menunggu tepuk tangan, tak menghitung rasa hormat. Baginya, cukup melihat pasar berdiri tanpa ketakutan. Di pasar Senen, lahirlah seorang raja tanpa singgasana. Kekuasaan yang ia pegang bukan hasil paksaan, melainkan keadilan, dan itulah bentuk kekuasaan yang paling sulit digoyahkan. Nama Sarwono tak lagi diucapkan dengan suara gemetar. Ia dibisikkan dengan hormat, seperti doa yang tak ingin diucapkan sembarangan. Di warung kopi pinggir pasar, di lorong sempit antar lapak, orang-orang menyebutnya pelan, bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingat. Pedagang baru yang datang sering mendengar cerita itu. Tentang pria penjual sayur yang pernah menjadi penguasa berdarah, lalu memilih berdiri sebagai penjaga. Cerita itu tak dilebih-lebihkan, tak pula disederhanakan. Dosa masa lalu diakui, bukan ditutupi. Anak-anak pasar tumbuh dengan kisah yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka tak lagi belajar takut, melainkan belajar batas. Mereka tahu pasar punya pelindung, bukan malaikat, tapi manusia yang paham betul gelapnya dunia. Sarwono sendiri jarang menanggapi cerita-cerita itu. Jika mendengar namanya disebut, ia hanya menunduk dan melanjutkan pekerjaannya. Baginya, legenda adalah beban.
Ia memilih menjaga pasar daripada menjaga nama. Sesekali, ada yang menguji. Bukan dengan kekerasan besar, melainkan pelanggaran kecil, mencoba memeras, mencoba menakut-nakuti. Setiap kali itu terjadi, Sarwono hadir, cepat dan tepat. Tak perlu banyak pukulan, cukup pengingat bahwa garis itu nyata. Para pedagang tua menyadari satu hal, legenda ini berbeda. Ia tak menuntut upeti, tak menagih hormat. Ia dijaga oleh keadilan yang konsisten, bukan oleh ketakutan yang dipertontonkan. Malam-malam di pasar Senen kini lebih sunyi. Sunyi yang sehat, lampu-lampu padam satu persatu tanpa cemas, dan langkah kaki terakhir selalu pulang dengan selamat. Nama Sarwono hidup sebagai legenda yang dijaga. Bukan sebagai monster yang harus ditakuti, melainkan pelindung yang lahir dari dosa masa lalu, dan memilih menebusnya setiap hari. Pagi kembali menyelimuti pasar Senen dengan riuh yang sehat. Teriakan tawar-menawar berpadu dengan langkah kaki pembeli, aroma sayur segar bercampur kopi panas. Di balik lapak sederhana, Sarwono berdiri seperti biasa, menimbang kubis dengan tangan yang tenang. Tak ada yang istimewa dari penampilannya. Kemeja lusuh, celana kerja, wajah lelah seorang pria parubaya. Namun setiap orang di pasar tahu, ketenangan itu bukan kelemahan. Ia adalah batas yang tak kasat mata, garis yang menjaga pasar tetap berdiri tanpa takut. Sarwono jarang menoleh, namun ia selalu tahu apa yang terjadi di sekelilingnya. Tatapannya menyapu lorong, menangkap gerak yang tak wajar, membaca niat sebelum menjadi tindakan. Pengalaman panjang telah mengajarkannya satu hal, kejahatan selalu datang diam-diam. Pedagang merasa aman tanpa harus dijanjikan apapun. Mereka berjualan dengan jujur, pulang dengan selamat. Anak-anak berlari di sela lapak, dan tawa kembali menjadi bagian dari pasar, sesuatu yang dulu terasa mustahil. Sesekali, orang luar datang dan bertanya dengan nada setengah meremehkan. Siapa yang jaga pasar ini? Jawabannya tak pernah panjang, cukup satu lirikan ke arah lapak Sarwono. Itu sudah lebih dari cukup. Sarwono tak mencari pertarungan. Ia berharap pasar tak pernah lagi meminta darah. Namun jauh di dalam dirinya, ia siap. Jika kegelapan kembali mencoba mencengkeram, ia tahu apa yang harus dilakukan, tanpa ragu, tanpa drama. Ia menaruh uang kembalian di tangan pembeli, tersenyum tipis. Hidup sederhana ini adalah penebusan yang ia pilih, hari demi hari. Menjaga tanpa memerintah, melindungi tanpa menindas. Dan di tengah keramaian pasar Senen, satu kebenaran tetap hidup, selama Sarwono berdiri di balik lapaknya, keadilan punya penjaga. Jika kejahatan kembali datang, Raja Senen akan bangkit, dan murka itu tak akan salah sasaran.